Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Kalisari bermula dari pendirian PT Kalisari Citra Jaya di Jalan Kalisari, Surabaya, Jawa Timur pada 1 September 1961. Di awal pendiriannya, perusahaan otobus ini hanya memiliki 23 armada. Pada awal pengoperasiannya, Kalisari menggunakan bis Temstrader 40 series produksi Ford motor pabrikan otomotif asal Dagenham, Inggris. Bis tersebut memiliki tampilan unik dengan bonet alias moncong dengan jendela geser kecil. Selain bis klasik tersebut, sepanjang 1961 hingga 1980, Kalisari mengoperasikan 5 tipe bis lainnya, seperti Mercedes-Benz LL3000, Dodge L500, Superior Coach Bedford TK Series, Chevrolet C50, dan GMM 0360 Mercedes-Benz of 1113. Kalisari tumbuh sebagai pionir bis patas di Jawa Timur dengan trayek awal Kalisari Surabaya Malang dan Surabaya Madiun. Namun khusus trayek Surabaya Madiun hanya dioperasikan PO bis ini setiap libur Natal, Tahun Baru, dan Lebaran saja. Meski tidak pernah membuka layanan angkutan antar kota dan antar provinsi, namun Kalisari tetap eksis di genre antar kota dalam provinsi. PO bis ini bahkan tercatat sebagai penguasa trayek Surabaya-Malang. Menariknya, selain bus AKDP, PO Kalisari juga melebarkan sayapnya ke Kalimantan Timur sebagai bis jemputan karyawan tambang di Kabupaten Kutai Barat dan karyawan di PT Kaltim Prima Koal, Kutai Timur. Inilah beberapa kumpulan foto bis ini. Dilansir dari jawaindah.co.id, PT Jawa Trans Indah Transport berdiri pada tahun 1975 dengan nama PT Jawa Indah dan mengoperasikan 3 bus angkutan penumpang antar kota Jawa Timur. Pada tahun 1979, PT Jawa Indah semakin berkembang, dengan penambahan armada angkutan menjadi 100 unit bus dan pada saat bersamaan PT Jawa Indah melayani jasa layanan pengiriman barang yang diikutkan bus penumpang. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan didukung manajemen yang baik, maka pada tahun 1983 jasa layanan pengiriman barang PT Jawa Indah mencoba mengoperasikan 5 unit truk box tertutup khusus paket retail.
Pada tahun 1988 PT Jawa Indah meresmikan kontrak kerjasama dengan PT Unilever Indonesia terbuka untuk melayani pengiriman ke Bandung. Pada tahun 1991, kami diberikan kepercayaan penuh untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat untuk area Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Dan sejak Maret tahun 2008 nama PT Jawa Indah disesuaikan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berubah nama menjadi PT Jawa Trans Indah Transport. Kemudian dilansir dari ekonomi.okezone.com, Bus Jawa Indah adalah salah satu anggota dari PP Patas Jatim dan PO ini berasal dari kota Surabaya yang memiliki rute Semarang dari Tuban. Di mana perusahaan ini juga memiliki beberapa armada yang dengan hiasan warna bodi hijau tua. Untuk rutenya bus ini memiliki tujuan dari kota Bandung, kota Jakarta, kota Semarang, kota Surabaya, kota Malang, kota Banyuwangi, kota Solo, kota Jogja hingga kota Magelang, Jawa Tengah. Ada juga rute Jember sampai dengan Madura. Dilansir dari Facebook Linda Fergiawan, setelah Covid Jawa Indah hanya fokus ke perusahaan ekspedisi tracking, sedangkan armada bisnya dijadikan sebagai bis pariwisata. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, PO Dali Mas adalah perusahaan otobus PO yang berbasis di Bojonegoro, Jawa Timur, dan telah beroperasi sejak era 1990-an. Pada masa itu, Dali Mas dikenal sebagai kebanggaan warga Bojonegoro dengan layanan trayek eksekutif Bojonegoro-Jakarta PP serta Bojonegoro-Surabaya Denpasar PP. Armada mereka menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 306 dengan bodi dari karoseri Morodadi Patriot. Dilansir dari buspariwisata.id, seiring waktu, Dali Mas memperluas layanannya ke berbagai segmen, termasuk bus antar kota dalam provinsi, AKDP, dan pariwisata. Untuk layanan pariwisata, mereka menyediakan bus besar berkapasitas 50 kursi yang melayani perjalanan ke berbagai destinasi di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. PO Dali Mas merupakan salah satu pemain penting dalam industri transportasi darat di Jawa Timur, khususnya di jalur Surabaya-Bojonegoro, dengan layanan AKDP dan pariwisata, serta armada yang terus diperbarui. Dali Mas tetap menjadi pilihan bagi banyak penumpang. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari www.ainews.id, PO Tentrem berdiri pada 1978 dibangun oleh Tatang Wahyudi. Awalnya, Tatang merupakan seorang tukang bubut panggilan di Malang. Dia kemudian mencoba peruntungan terjun ke dunia transportasi bis. Seiring berjalannya waktu, dia membangun perusahaan karoseri Tentrem. Ini berawal dari teknisi PO Tentrem yang menganggur. Setelah seluruh bis selesai diperbaiki dan beroperasi, mereka mengisi waktu dengan memperbaiki bis. Berbekal pengetahuan tentang dunia manufaktur, Tatang akhirnya mendirikan karoseri Tentrem pada 1983. Namun, saat itu karoseri Tentrem hanya menyediakan jasa perbaikan unit, belum sampai pada pembuatan bodi. Pada awal 1990-an, ketika ada permintaan dari salah satu PO bis, barulah karoseri Tentrem membuat satu bodi utuh. Hingga saat ini mereka menjadi salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Itu juga sejalan dengan PO Tentrem yang semakin kuat di jalur AKDP dengan menguasai trayek Jawa Timur. Meski tak mengandalkan armada yang berusia muda, tapi PO Tentrem masih menjadi andalan banyak orang yang bepergian. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari ainews.id, PO Pelitamas merupakan perusahaan otobus, PO, asal Malang, Jawa Timur yang bergerak dalam angkutan patas dan penyewaan bus pariwisata. Wilayah yang dilalui mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Bali, hingga Lombok. Perusahaan otobus, PO, ini didirikan pada 1975, yang awalnya hanya melayani perjalanan Malang-Madura. Pada 1980-an, PO Pelitamas mulai melebarkan sayapnya dengan membuka jalur Malang-Surabaya, dan sempat punya trayek Blitar-Tulungagung. Sebelum berdiri, Heri Sucipto yang kini menjabat Direktur Utama PO Pelitamas mengungkapkan bahwa sang kakek merupakan pengusaha bus. Usaha ini dimulai ketika sang kakek hijrah dari Madura ke Malang pada 1960-an. Kakek saya itu pindah ke Malang tahun 60-an. Awalnya itu bermain truk, tapi usaha itu sudah ada di Madura. Tapi dilanjutkan bapak saya saat kakek hijrah ke Malang. Mulai ke dunia bus sekitar tahun 1975 lah, kata Heri dalam video di kanal YouTube Perpals TV. Heri sendiri mengaku ikut kakeknya sejak usia 3 tahun dan sangat tertarik dengan dunia otomotif, khususnya mesin. Ini membuatnya memiliki bekal dalam menangani setiap permasalahan teknis yang terjadi pada armada busnya. Setelah sang kakek meninggal, Heri mengatakan Buspo Pelitamas dikelola oleh ayahnya yang saat itu juga mengelola bengkel. Dari situlah dia ditantang untuk mengelola bus peninggalan sang kakek. Pada saat saya usia 20-an, bapak bilang, "You berani gak urusin bus?" Saya bilang, "Saya coba." Bapak saya cuma bilang 2. "Kamu kalau nanggung-nanggung gak usah, kalau mau ya serius sekalian." Tapi saya waktu itu lebih konsen di armada. Manajemen kantor saya nggak ikut-ikut, ujar Heri. Prinsip keyakinan. Diakui Heri memang sangat kental mengalir di dalam keluarganya yang ditularkan oleh sang kakek. Kasus yang sama juga terjadi pada adiknya, Mamat, yang ditawari mengelola bengkel oleh sang ayah. Begitu adik saya lulus, sama kayak saya, sempat dulu diberikan pilihan antara saya dan adik saya. Awalnya sempat pengen saya tukar, tapi jam terbang saya lebih banyak di bus. Jadi saya menyerahkannya ke adik saya, ucapnya. Oleh karena itu, prinsip dari sang kakek sampai saat ini dipegang teguh oleh Heri dan akan diwariskan ke keturunannya. Mengingat itu merupakan sesuatu hal yang baik jika ingin usaha tetap bertahan dan berjalan lancar. Kepercayaan, bapak saya kan bilang, "Kamu itu kalau iya, enggak,
Enggak, jika nggak percaya ya jangan, kalau nggak yakin ya jangan. Terus nama, hati-hati, itu wejangan dari bapak dan kakek saya. Kata dia, keluarga saya itu yang penting keyakinan. Bapak saya itu pernah bilang yang diturunkan dari kakek saya. Risiko paling gede itu keyakinan sama orang. Contoh karcis dijual sama kru. Saya tidak boleh marah. Yakin saja akan dikembalikan sama yang di atas, ujarnya. Berkat hal tersebut, PO Pelita Mas masih berdiri hingga saat ini dan tetap melayani angkutan antar kota dalam provinsi AKDP, atau di Jawa Timur lebih dikenal dengan PATAS. Dilansir dari inews.id, kisah perjuangan pemilik PO Aneka Jaya dari nol hingga sukses seperti sekarang menarik perhatian. Perusahaan otobus ini menjadi salah satu yang mampu melewati masa sulit, seperti krisis moneter pada 1998 dan pandemi COVID-19. PO Aneka Jaya yang bermarkas di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, saat ini dikelola Agus Sumarji sebagai penerus generasi kedua. Agus mulai duduk di kursi kepemimpinan sejak 1975, setelah diminta ayahnya untuk ikut mengurus operasional bis. Dalam video di kanal YouTube Laksana Bis, dia mengatakan saat itu tak boleh melanjutkan sekolah oleh orang tuanya setelah lulus SMA. Saya lulus SMA tidak boleh meneruskan sekolah. Diminta mengurusi bis yang saat itu hanya tersisa 2 unit. Setelah diperbaiki dengan pola pikir saya, semampu saya, mulai dari sopir, kernet, dan sebagainya saya ubah semua, kata Agus dikutip dari kanal YouTube Laksana Bis. Sebelumnya, diakui Agus, sang ayah memiliki 6 bus berkat uang hasil dari berdagang sembako. Bahkan, sempat memiliki truk sebelum akhirnya memutuskan membeli bis karena melihat peluang yang bagus. Awalnya itu dari jual meracangan, sembako, jadi jual beras, rokok, dan sebagainya. Ya, sembako disebutnya. Memang ini awalnya dari orang tua punya 6 bis, saya dulu masih sekolah SMA, ujarnya. Pada 1975, kehidupan Agus Sumarji sebenarnya tidak dalam kondisi yang bagus secara finansial. Meski memiliki usaha bis dan sembako, ini yang membuatnya bertekad menjalankan usaha bis peninggalan ayahnya dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Agus pun memberanikan diri membeli bis dengan tujuan menambah armada PO Aneka Jaya. Saat itu, dia hanya berani membeli bis bekas dan dibayar mencicil. Waktu di Surabaya, saya dipercaya sama Pak Murtaji Edi disuruh ngadep ke Hino. Di sana ada bis baru dan bis bekas. Saya ngambil bis bekas yang ada moncongnya itu. Alhamdulillah bisnya itu sehat semua. Jadi saya bisa maju terus. Saya dikasih tempo 4 bulan bayar lunas. Sampai sekarang saya masih berhubungan baik, ucapnya. Berkat perjuangannya tersebut, menjadi bekal untuk menghadapi tahun-tahun sulit ketika melewati krisis moneter pada 1998. Bahkan, PO Aneka Jaya masih berdiri hingga saat ini setelah melewati 2 tahun yang sulit akibat pandemi COVID-19. Tantangan terberat itu 98 ada krisis moneter, tapi itu bisa dilewati. Sekarang yang 2 tahun terakhir ini nggak bisa berkutik, kerugian saya nggak bisa dihitung. Mau jajan saja susah, ujarnya. Dilansir dari harianmerapi.com, transportasi bis menjadi favorit dulu hingga saat ini. Namun banyak perubahan bentuk dan fasilitas bis kekinian. Di Kota Reyok, Ponorogo, Jawa Timur terdapat perusahaan bis lokal yang merajai di kotanya dan menjadi favorit anak muda zaman tahun 1980 hingga 1995, yaitu PO Bis Jaya Ponorogo. Bis ini legendaris dan memiliki armada yang mengambil trayek jurusan Ponorogo Trenggalek, Ponorogo Madiun, Ponorogo Surabaya,
Ponorogo Purwantoro, dan beberapa juga trayek Ponorogo Pacitan. Meski di tahun 2023 ini masih ada armada bis Jaya, tetapi sudah tidak sehebat dulu lagi. Pada tahun 1985-an, PO Bis Jaya ini beberapa masih mengoperasionalkan bis berkepala moncongnya dan pintu samping kiri serta pintu belakang. PO Bis Jaya di Ponorogo dikenal dengan Jaya Kuning dan Jaya Putih yang memang beda garasinya, yakni timur perempatan Tambak Bayan Ponorogo dan di utara perempatan Pasar Legi Ponorogo. Dikutip harian Merapi.com dari esaibook.com, PO Jaya merupakan perusahaan otobis yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Armada bis ini tentu sangat familiar bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Di dalam armadanya ini, Bis Jaya ini memiliki dua jenis armada, yakni Jaya 1 yang berwarna kuning dan Jaya 2 yang berwarna putih. Di Bis Jaya Kuning bisa dilihat dari ciri-cirinya, yakni di bagian kepalanya selalu terdapat warna hijau, putih, merah yang sepintas mirip dengan bendera negara Italia. Kemudian pada kedua sisinya kiri dan kanan terdapat corak stiker catur. Lalu bagaimana dengan PO Jaya Ponorogo sekarang ini? Masih operasional dengan model baru yang memiliki ciri khas bergambar dadak merak seni Reyok Ponorogo. Dilansir dari bagongbis.com, Bagong Transport adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi bus antar kota dan provinsi, memulai usaha pada tahun 1994. Seiring dengan kebutuhan transportasi di pertambangan, pada tahun 1998 mulai memasuki usaha transportasi di dunia pertambangan. Bagong juga memberikan pelayanan khusus dalam usaha memenuhi kebutuhan dengan membuat bus 4x4 yang sangat cocok dioperasikan di medan tambang dengan mengutamakan segi keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com, Bagong merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi bis antar kota dan provinsi. Perusahaan otobus, PO, ini berdiri di Malang, Jawa Timur, sejak 1994. Dari informasi yang dihimpun, Hari Susilo merupakan pendiri. Ia telah menyerahkan estafet kepemimpinan kepada ketiga anaknya, Budi Susilo sebagai Direktur Operasi, Sandi Suwito Susilo yang mengelola keuangan, dan Soni Susilo di bagian spare part. Semua berkontribusi dalam mempertahankan dan memperluas cakupan PO Bagong. Berawal dari garasi di Malang hingga menjadi salah satu pemain utama di industri transportasi bis Indonesia, PO Bagong sukses melesat. Dalam sejarah berdirinya PO Bagong, terdapat momen penting ketika mereka mulai memasuki sektor pertambangan pada 1998. Satu langkah yang mengukuhkan posisi mereka di industri transportasi. Namun, perjalanan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama dengan kepergian salah satu pendiri, Hari Susilo, pada Agustus tahun 2021. Sosok yang dijuluki Ko Hari ini diingat sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif. Saat ini, PO Bagong di bawah naungan PT Bagong DKK Makmur tidak hanya fokus pada transportasi umum, tetapi juga jasa penyewaan bis. Dilansir dari inews.id, bagi masyarakat kota Surabaya dan Semarang, tentu tidak asing lagi dengan perusahaan otobus PO Jaya Utama. Bis ekonomi ini telah melegenda bertahan lebih dari 40 tahun. Banyak yang penasaran siapa pendiri PO Jaya Utama. PO bis tersebut ternyata didirikan seorang ibu bernama Ratna Chandrawati pada 1975. Ini diungkapkan Brianda V. Sucitro, generasi ketiga PO Jaya Utama di kanal YouTube Perpals TV. Dia menuturkan,
Saat itu sang nenek Ratna menjalani usaha jualan susu di pinggir jalan. Kemudian saudaranya pemilik PO Bis Eka menyarankan bergelut di usaha transportasi bis. Pada awalnya membuka trayek Surabaya-Banyuwangi namun gagal. Akhirnya mencoba membangun trayek bis Surabaya-Solo, namun persaingan ketat. Kemudian membuka trayek Surabaya-Semarang, ujar Brian. Meski gagal beberapa kali, dia mengungkapkan, sang nenek tidak pantang menyerah. Saat itu, bis yang digunakan bermacam-macam, ada Mitsubishi, Mercedes-Benz dan Hino. Namun, ini merepotkan dalam perawatan karena spare part terlalu banyak, akhirnya memilih sasis Hino. Usaha dikontrol sendiri mak nenek ke lapangan sampai 2002. Bekerja sendirian kemudian didampingi ayah, kata Brian. Ini, PO Jaya Utama dilanjutkan Brian sebagai generasi ketiga. Memasuki tahun kedua terjun di dunia bis, dia sudah memiliki visi membenahi manajemen terutama operasional perusahaan. Untuk mengurangi downtime, setiap unit bis harus diperiksa kesiapannya dan maintenance lebih detail. Saya orangnya rapi. Ada beberapa yang diubah terutama dalam operasional. Ketika bis masuk harus bagaimana? Terutama maintenance, jangan sampai bis masuk turun mesin, katanya. Brian menyebutkan, untuk pelayanan maksimal perusahaan harus meminimalkan kerusakan armada dengan menerapkan standar perawatan yang kuat dan tepat. Hal menarik dari PO Jaya Utama, mereka tetap konsisten pada layanan Bumel dengan menyajikan kondisi bis yang baik. Brian tidak tertarik menggarap bis eksekutif. Kondisi perusahaan masih baik sehingga harus konsisten dengan pelayanan yang ada. Pelan-pelan dianalisa dan dipejari. Dilihat dulu, diobservasi. Cocok di mereka kan belum tentu cocok di kita, ujar Brian. Dia mengaku hal menarik dalam bisnis angkutan bis ekonomi adalah bersaing rebutan penumpang. Kalau datang ke terminal melihat rebutan penumpang, katanya. Meski demikian, Brian mengingatkan sesama PO bis terutama dalam satu jalur tidak saling mematikan. Namun, bersatu dan mencari solusi agar angkutan bis semakin diterima dengan baik. Kalaupun bersaing adu pelayanan terbaik, bukan perang harga, ujar Brian. Akas Group berdiri pada 1956. Dan sejak 1970-an, mereka menjadi salah satu PO bus terbesar di Indonesia. Bagi yang belum tahu, nama Akas sendiri merupakan singkatan dari Ahmad Karman Ali Sekeluarga. Akas Group memiliki 4 anak perusahaan, yakni Akas 1, Akas 2, Akas 3, dan Akas 4. Untuk Akas 2 terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu Akas NNR, Akas Asri, dan yang sudah sangat populer adalah Akas Green. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Bas Eka dan Mira pada awalnya bernama PO Flores. Pendiri PO ini yang bernama Fendi Haryanto mendapat ide membuka usaha di bidang transportasi bus pada 1971. Sedangkan nama Flores berasal dari nama toko kainnya yang ada di Jalan Mojopahit 188 Mojokerto. PO yang masih muda ini melayani trayek Surabaya-Solo PP. Sejak awal berdiri, PO ini sangat diminati oleh penumpang karena PO Flores dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, PO ini terpuruk usai bus yang sedang menuju ke Yogyakarta membawa rombongan siswa SMP mengalami kecelakaan lantaran ditabrak oleh kereta cepat Pasar Senen Solo balapan dan memakan banyak korban jiwa. Akibat dari kejadian naas ini terjadi pada 1981 itu membuat PO ini dilarang untuk beroperasi lagi di Jawa Tengah oleh DLLAJR yang sekarang berubah menjadi Dinas Perhubungan. PO ini mulai ditinggalkan penumpang usai kejadian tersebut. Namun, pemilik PO memutar otak agar bisnisnya kembali berjalan dengan cara meluncurkan PO baru, yakni PO Eka dan Mira. Nama PO ini diambil dari nama anak-anaknya. Dua PO ini kemudian beroperasi secara bergantian. PO Eka menuju Surabaya dari pagi ke sore, sedangkan PO Mira sebaliknya. PO ini tetap bertahan hingga saat ini. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari merdeka.com, pada tahun 1977, almarhum Harjaya Cahyana mendirikan perusahaan otobus PO Harapan Jaya di Jalan Mayor Suyadi nomor 23A Jepun, Tulungagung, Jawa Timur. Pada masa awalnya, perusahaan ini hanya memiliki 3 armada bus yang melayani trayek Tulungagung, Kediri, Surabaya pergi pulang, PP. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya penumpang yang memilih busnya, PO Harapan Jaya kemudian membuka trayek baru Tulungagung, Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa Timur pada tahun 1993. PO Harapan Jaya terus berupaya menjadi operator bus pilihan utama masyarakat Indonesia dengan membuka trayek baru keluar Pulau Jawa. Pada tahun 2017, perusahaan ini melayani trayek dari Blitar ke Lampung melalui Cikarang, Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Merak. Setahun kemudian, PO Harapan Jaya juga membuka trayek baru dari Surabaya ke Palembang yang lebih panjang. Perusahaan ini tidak hanya konsisten membuka trayek baru, tetapi juga menjadi yang terdepan dalam hal layanan. Pada tahun yang sama, PO Harapan Jaya memperkenalkan layanan kelas sleeper dan kelas mewah dengan menggunakan bus double decker. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari WordPress, PO Sumber Group,
PO Sumber Kencono didirikan oleh Setyaki Sasongko di Sidoarjo, Jawa Timur pada 1981. Dengan 6 unit bus, PO Sumber Kencono melayani perjalanan Surabaya, Solo, Madiun, dan Yogyakarta. Memiliki pelayanan yang baik membuat PO Sumber Kencono terus berkembang. Bahkan pada tahun 2005, 2007, dan 2008, PO Sumber Kencono mendapatkan penghargaan dari Menteri Perhubungan sebagai salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan terbaik selama penyelenggaraan angkutan lebaran. Namun sayangnya, periode 2009 sampai 2011 menjadi masa kelam PO Sumber Kencono. Pada periode ini sering sekali PO Sumber Kencono mengalami kecelakaan, bahkan sampai menghilangkan puluhan nyawa dan membuat penumpangnya berkurang. Sanksi pengurangan armada sebanyak 40% pun dilakukan selama 1 minggu. Selain itu, Setyaki menyiapkan nama baru pengganti Sumber Kencono, yakni menjadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu. Pada 2012, Sumber Kencono mulai dihilangkan. Selain itu, manajemen juga membuat sanksi bagi para pengemudi yang mengalami kecelakaan, ugal-ugalan, dan melanggar batas kecepatan. Hasilnya, perlahan jumlah kecelakaan mulai berkurang dan kembali dipercaya oleh masyarakat. Kemudian dilansir dari detik.com, sebagai pendamping dari Sumber Selamat, pada 2013 diluncurkan bus bernama Sugeng Rahayu. Nama bus ini bermakna sejahtera dan jauh dari musibah. Merek dagang tersebut pun akhirnya dipegang perusahaan tunggal yang memiliki nama legal PT Selamat Sugeng Rahayu. Pada awal operasinya, Sugeng Rahayu pun tidak luput dari insiden kecelakaan. Tanggal 27 Desember tahun 2013, Sugeng Rahayu menabrak sepeda motor di Jalan Raya Perak, Jombang, yang kemudian berimbas pembakaran bus tersebut. Pada 2014, Sugeng Rahayu memulai perjalanan patas pertamanya pada rute Surabaya-Yogyakarta. Hadirnya kelas cepat ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Fasilitas yang ditawarkan pun lebih unggul daripada AC tarif biasa. Kelas cepat Sugeng Rahayu juga melayani trayek yang lebih jauh, seperti Surabaya-Yogyakarta-Bandung, Jember-Cilacap, Surabaya-Purwokerto-Bobotsari, dan Surabaya-Solo-Semarang-Indramayu. Dilansir dari enews.id, perusahaan otobus, PO, Menggala merupakan salah satu dari sekian PO yang melegenda di Indonesia. Namun, banyak yang mengira PO Menggala dimiliki orang Surabaya, Malang atau wilayah Jawa Timur, namun nyatanya bukan. Perusahaan keluarga ini didirikan dan dikembangkan keturunan dari Pulau Seberang, tepatnya Singaraja, Bali. Jadi kalau di Bali, di Singaraja Bapak lebih dikenal dengan Pak Bas, keponakan-keponakannya panggil Om Bas, Pak Bas. Alhamdulillah sampai akhirnya sekarang punya Bas. Itu karena Bapak nama aslinya Busyairi Mustafa, kata Firman, anak pendiri PO Menggala dikutip dari kanal YouTube Perpals TV. Di balik eksistensi dan kejayaan PO Menggala, ada kisah menarik di belakangnya, di mana PO Menggala saat dikelola anak-anaknya, menurut salah satu anak perempuan Mustafa, Ega yang menjabat sebagai direktur keuangan. Awalnya sang ayah merupakan pegawai negeri sipil, PNS, di Departemen Keuangan. Namun, jiwa bisnis sang kakek yang merupakan pebisnis tulen ternyata turun kepada ayahnya. Ini yang membuatnya tidak nyaman saat menjadi PNS. Pada 1975 dimulai dari satu bus bekas buatan India yang dibeli dari Bandung, Jawa Barat. Bus tersebut dipakai jurusan Surabaya-Banyuwangi. Singkat cerita, akhirnya Bapak resign dari PNS dan konsen di bus. Meskipun awalnya berdarah-darah, kata Ega dikutip dari kanal YouTube Perpals TV. Sementara itu, anak laki-laki Mustafa, Firman mengungkapkan, alasan memilih angkutan orang atau bisnis transportasi bus karena karakter sang ayah yang suka berpetualang dan jalan-jalan.
Itu karena ayah orangnya suka mobile. Waktu kecil dulu sekolah SMP udah di Jogja, kemudian SMA sempet di Jember. Dan mungkin juga karena sering mengikuti kendaraan dan lalu lalang orang. Mungkin dari situ timbul membuat angkutan orang, ujar Firman yang menduduki Direktur Operasional PO Menggala. Perusahaan tersebut kini sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. PO Menggala menyediakan bus eksekutif dengan fasilitas lengkap. Adapun fasilitas yang ditawarkan, yaitu AC, LCD TV, toilet, reclining seat. Armadanya pun berasal dari sejumlah sasis ternama, seperti Mercedes-Benz, Mitsubishi dan Golden Dragon. Bus eksekutif tersebut melayani trayek Surabaya-Denpasar dan Surabaya-Singaraja. Selain bus eksekutif, PO Menggala juga memiliki trayek reguler Surabaya-Malang dan bus patas dengan trayek sama. PO Menggala sampai saat ini masih eksis dan menjadi pilihan masyarakat pengguna angkutan bus. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.